Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan membawakan materi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas latar belakang beliau dan juga beberapa hal penting lainnya. Tapi sebelum masuk ke materi, kami mau kenalin dulu nih siapa aja sih anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bang Muaran yang bertugas mencari foto-foto untuk presentasi. Lalu ada Bang Merdi Suwardi sebagai editor yang membantu merapikan materi kami. Selanjutnya Bang Muhammad Risaldi yang juga ikut mencari foto-foto. Kemudian ada Kak Asrina yang mencari informasi penting tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kak Siti Aisyah Syakira juga mencari informasi dan sekaligus membantu dalam proses editing. Dan Kak Nuralia yang akan menyampaikan dan menjelaskan materi selama presentasi berlangsung. Perkenalkan dulu, ini ada Bapak Imam Hanafi, SPDI selaku guru pembimbing kami dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian Kiai Hashim Asy'ari, tokoh sentral pendiri Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari adalah salah seorang ulama besar, pemikir dan pemimpin pergerakan nasional Indonesia yang sangat berpengaruh. Beliau dikenal luas sebagai pendiri dan Rais Akbar, pemimpin tertinggi pertama Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, serta seorang tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa. Kelahiran dan latar belakang keluarga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 Masehi, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga ulama terpandang. Ayahnya, Kiai Haji Asy'ari, adalah seorang pengasuh pesantren, dan ibunya, Nyai Halimah, juga berasal dari keturunan ulama. Lingkungan keluarga yang religius dengan penuh ilmu agama dapat membentuk karakter dan kecintaan Hashim kecil terhadap Islam dari sejak dini. Pendidikan awal. Pendidikan awal Kiai Haji Hashim Asy'ari dimulai di lingkungan keluarganya sendiri. Sejak usia beliau berumur 6 tahun, ia belajar dasar-dasar agama dari ayahnya, Kiai Asy'ari, dan kakeknya Kiai Utsman, yang juga seorang pemimpin pesantren. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di berbagai pesantren di Jawa Timur dan Madura, seperti Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tumban, dan Pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada usia 21 tahun, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalamkan ilmu agama, belajar kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Menimbal ilmu di Mekah. Pengalaman Kiai Hashim Asy'ari di Mekah. Tahun keberangkatan ke Mekah 1892 pada 1304 Hijriah. Sekitar 6-7 tahun ia belajar kepada ulama ternama seperti Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Selain belajar, beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Tujuan beliau memperdalam ilmu agama dan memperluas wawasan keilmuan. Pernikahan atau keluarga Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau sebagai Nuh, memiliki beberapa pernikahan dan keluarga. Beliau menikah setidaknya 7 kali, namun yang tercatat memiliki keturunan hanya 2 orang istri, yaitu Nafikoh. Beliau dikurniai 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Nai Masyurah, beliau memiliki 10 anak, termasuk Hanan, Khairiyah, Aisyah, Azza, Abdul Wahid, Abdul Hakim atau sebagai Abdul Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyhurah, dan Muhammad Yusuf. Mendirikan pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Teburing di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1899.
Pesantren ini didirikan setelah beliau kembali dari pengembaraannya, menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan, termasuk di Mekah. Temburing menjadi salah satu pesantren paling berpengaruh di Indonesia. Kiprah sosial dan perjuangan pendiri NU 1926. Mendirikan Nahdlatul Ulama untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat dan melawan penjajahan. Perjuangan kemerdekaan, menolak penghargaan dari Belanda sebagai bentuk perlawanan. Fatwa Jihad 1948 mengeluarkan fatwa jihad melawan agresi militer Belanda yang membakar semangat perjuangan rakyat. Anggota KNIP terlibat dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Cikal bakal Parlemen RI, mendirikan pesantren Tebuiring, Pusat Pendidikan Islam dan Nasionalisme. Peran di Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki peran sentral dalam pendirian dan perkembangan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah satu pendiri NU pada tahun 1926 dan menjabat sebagai Rais Akbar, pemimpin tertinggi dari awal berdirinya hingga akhir hayatnya pada tahun 1947. Karya dan pengabdian intelektual. Karya-karya intelektual Kiai Hasyim Asy'ari mencakup berbagai bidang termasuk pendidikan, agama, politik. Beliau dikenal sebagai pendiri pesantren Tebuireng dan Nahdlatul Ulama atau dikenal sebagai NU, serta penulis berbagai kitab yang berpengaruh dalam dunia Islam Indonesia. Pengabdian intelektual Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya menulis karya-karya ilmiah, tetapi juga mengabdikan diri untuk pendidikan kemajuan umat Islam Indonesia. Wafat. Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi, 7 Ramadan 1366 Hijrah di Jombang. Dalam usia 76 tahun, beliau dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebuireng. Warisan utama Kiai Hasyim Asy'ari, Pesantren Tebuireng 1899 menjadi pusat pendidikan Islam termuka dan melahirkan banyak ulama besar. Karya ilmiah, menulis banyak kitab penting seperti Risalah Al-Sunnah wal Jamaah dan Adabul Alim wal Muta'alim. Pendiri NU, tokoh utama pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kesimpulan, Kiai Hasyim Abdul Karim adalah sosok ulama salafus salih dan menggabungkan ilmu, perjuangan, dan dakwah. Meskipun sederhana, warisannya luar biasa. Ribuan santri, puluhan kitab, jaringan terekat, serta keteladanan dalam hidup yang tetap dikenang hingga kini. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.